الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Iman Islam itu apa ya? Kalau baca ayat itu pasti ini pola pikir kita kemana arahnya Pak? Ramadan, puasa, pola pikir gimana ya? Padahal kuncinya nggak sesuai dengan apa seluruhnya. Coba ayat pertama yang diberikan apa? Bulan Ramadan kan bulan yang di dalam itu diturunkan Al-Quran, betul kan? Sebagai apa Pak? Petunjuk dalil. Ya, bagi manusia ya, kita manusia kan. Di sana ada penjelasan mengenai petunjuk itu, juga ada pembeda mana yang benar, mana yang batil. Iya kan? Ayat bawahnya baru perintah ritualnya puasa. Masa puasanya ya? Kita kan harus berdalil Pak. Puasa kan harus juga ada syarat dan dalilnya kan? Iya kan? Jadi kalau Bapak langsung membuat hukuman puasa, nggak dijelaskan sebab puasa, Bapak
sampai babak pangkal. Itu yang cerdas. Hati-hati ngomong sama orang yang pintar gitu. Pintar agama baca ujungnya tuh. Setuju nggak tuh? Makanya dia bacanya itu begitu. Quran itu menunjuki. Ya. Karena itu kita sebagai seorang muslim kan nggak hanya sekedar dituntut pandai membaca Al-Quran aja kan? Enggak. Di samping kita baca Quran bisa, harus mampu memahami, harus mampu mengamalkan semua ajaran terkandung tidak dipotong-potong puasa aja, bukan gitu aja. Paham ini batil, ini tersembunyi, ini begitu kan? Itu yang apa? Pengertian apa? Gimana ya? Jadi berdasar untuk mengaji itu menyampaikan semua makalah kalau salah. 1, 2, 3 pasti nyambung kan? Enggak mungkin terputus. Makanya kalau ngaji tahu-tahu dalam ngaji ini ngaji masalah datang ke Bandung. Bisa kayak itu masalahnya. Jangan jadi berkaji di 22 tahun yang belakang. Iya kan? Baca. Kapan begitu? Enggak hanya itu. Itu kan diperintahkan selalu menutupi sunnahnya juga, gitu kan? Idola kita Rasulullah supaya jangan tersesat, Pak. Bapak jangan tersesat ya hidup. Banyak yang tersesat tuh. Bukan hanya syarat dalam pengajian di hutan dalam kehidupan ini. Untuk bisa menelusuri, mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya akhir zaman, diperlukan satu jalan yang disebut jalan cara, dan disebut manhaj. Bayar. Jadi kalau yang orang macet gitu, sandarannya al-baqarah, penjabarannya tadi cewek aja tuh. Itu yang disebut manhaj. Untuk bisa mengikuti aturan dalam sunnah Nabi diperlukan jalan namanya manhaj. Untuk bisa mengikuti konteks ajaran rohani dalam ajaran Rasulullah diperlukan doa tarekat dengan teori tasawuf. Salah enggak mengenal? Setuju? Catat. Kok main tegas aja? Enggak, takut mancing. Ya, tuh. Sementara proses penelusuran menuju manhaj dikenal dengan istilah prosesnya sanad. Apa namanya? Sanad. Itu sebabnya manhaj menjadi sangat penting dalam kajian keislaman karena tidak ada satu umat yang hidup pada masa sekarang ini yang bisa berjumpa dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah ratusan tahun dalam wafat. Jadi manhaj itu berfungsi sebagai metodologi dalam memahami ajaran agama Islam yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Sampai jadi keras ya? Akan ada di sebenarnya waktu ini. Enggak. Ini biasa aja. Ya. Agar seorang muslim memperoleh manhaj. Bapak pengen dapat manhaj? Mau enggak? Yang tepat benar dalam beragama diperlukan proses sanad ilmu Islam dan alur riwayat yang benar. Itu namanya sejarah. Iya kan? Nah, mulai ulama generasi sekarang, ulama terdahulu, tabi'in, para sahabat, ya, seluruh sejarah itu hingga akhirnya bersambung pada Rasulullah. Itu sanad. Dengan begitu manhaj tarekatannya yang tepat akan mengantarkan seorang muslim pada tuntunan yang benar tentang kita cara beribadah. Setuju? Begitu. Kalau main sholat ngikutin orang lain aja, harus jelas Pak. Terkait muamalah, akhlak, mempelajari akhlak begitu. Jadi jika seseorang belajar agama tidak didasari dengan manhaj yang tepat, maka praktek keagamaannya pun
Keliru. Jangan kolera ya. Keliru. Dijamin keliru. Jelasnya gimana tadi? Mengacu pada Al-Quran dalilnya, dasarnya ya. Dan sunnah. Sunnah pada dasarnya juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah manhaj yang hanya terdiri dari satu dalil. Ini pendalaman ya. Tapi yang disampaikan tadi. Jadi sunnah itu dasarnya dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah manhaj yang hanya terdiri dari satu dalil dan satu cara amalan. Satu niat saja. Itu manhaj sunnah. Contohnya, kasih contoh ya, supaya gampang. Dalil tentang bersedekah, tahu sedekah, sholat. Diriwayatkan Wa'il bin Hud radhiyallahu anhu. Aku melihat Nabi SAW berdiri di dalam sholat, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ya, hadis riwayat Nasai nomor 886. Selanjutnya ada pula manhaj yang terdiri dari beberapa dalil ya, dan beragam cara amalannya. Manhaj seperti ini salah satunya bisa dicontohkan dengan tuntunan tentang mengucapkan basmalah. Kalau tadi satu dalil begini, sekarang mengucapkan basmalah. Ya. Selalu belum baca apa-apa kan basmalah ini sering jadi masalah nih. Kalau nggak tahu gini, dalam sholat ada 70 hadis membahas masalah ini. Bayangin Pak, berapa hadis? Itu jangan dia cari sholat, jangan sholat situ, dia nggak baca bismillah. Dan 70 ini diceritakan lagi dan boleh praktekkan. Itu namanya jangan mudah sekali kita langsung ada dalilnya ada. Tunggu dulu. Berdasarkan hasil telaahnya gini ya, yang telaah sendiri. Keseluruhan hadis tersebut ternyata ada 4 cara Nabi mengamalkan basmalah dalam sholat 4, yaitu menjaharkan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Satu. Yang kedua ada tahu. Memelangkan bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Boleh. Ajaran sholat itu enggak ada benar sebenarnya. Ini udah pesan aja kan. Padahal Nabi praktekkan dua-dua itu. Yang ketiga, membacanya pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua enggak diperhatikan lagi. Bahkan yang keempat, tidak membaca basmalah sama sekali. Boleh. Gimana? Ada hadisnya. Itu sebabnya ada keberagaman dalil dan cara di dalam manhaj prakteknya. Kan prakteknya manhajnya. Ya. Kemudian melahirkan apa Pak? Lahirlah mazhab. Lahir apa Pak? Mazhab dalam Islam. Ada berapa mazhab? 4. Yang jago-jagonya itu tadi para imam. Kita kan nggak mampu. Yang boleh kita gitu. Apakah Imam Syafi'i menemukan mazhab Syafi'i? Tidak. Dia menemukan metode caranya berkultur dan tempat. Tapi itu dari Quran. Ngapain kita berdasarkan dari Syafi'i? Sepakat Pak Ustaz? Kata saya, gimana tambah nggak pemahaman kita? Jujur. Kata mazhab sendiri berasal dari kalimat Arab. Asalnya madzhaba ilaihi. Madzhaba ilaihi. Istilah itu diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk memilih salah satu dari beragam tata cara
yang terdapat pada suatu praktek ibadah. Bapak ini, Bapak mau beli pakaian yang diri tidak tahu, Bapak silakan mau milih di toko pasar, toko lain silakan. Tetap pakaiannya sama, cara aja yang berbeda. Kalau ke pasar jalan kaki, kalau ke bakso mesti pakai mobil. Kalau nggak pakai mobil, kita mati di jalan, bengek jauh. Begitu, kira-kira gitu. Ya. Begitu juga ibadah. Pilihan tersebut tentunya diambil berdasarkan dalil syar'i yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Iya kan? Nah, contoh Imam Syafi'i. Nah, para Syafi'iyah banyak di Indonesia. Kalau ditanya mazhab Syafi'iyah nggak ngerti juga, kan? Itu kan cenderung memilih untuk menjalankan bacaan basmalah dalam sholat. Makanya kalau kita punya prinsip memakai mazhab Syafi'i, ya kita punya prinsipnya. Jangan aja. Tapi masa ada orang yang tidak jalan, jangan dong. Setuju Pak? Setuju. Dalam sholat, sementara Imam Ahmad bin Hanbal memilih untuk menggunakan bacaan basmalahnya ketika sholat. Untuk menggunakan bacaan itu pilihan yang berbeda mereka ambil bukan berdasarkan apakah Hambali, Syafi'i, kan berbeda pilihannya. Berdasarkan apa? Pribadinya masing-masing? Enggak. Bukan. Ini menurut pendapat saya Imam Syafi'i kan enggak gitu, ya kan? Udah duduk ya? Udah ya. Melainkan berdasarkan dalil syar'i yang dipahami oleh mereka. Riba haram. Dasarnya mana? Menurut Ustaz Abdul Sutisno bin Ali. Ya salah kalau mau gitu. Enggak begitu. Ya, duduk kan? Gitu. Jadi mazhab itu bukan karya pemikiran seseorang. Atau meluruskan itu Pak. Banyak orang yang tidak tahu mazhab itu hasil karya pikiran para penemu mazhab salah. Udah selesai deh, capek mengaji. Gitu. Udah selesai kan? Boleh kalau kamu menggunakan agama itu boleh pikiran Bapak sendiri. Memecahkan kesalahan oleh pikiran Bapak sendiri. Karena merasa cerdas. Kali dulu. Pak Arto dulu ya Pak ya. Harus melalui agama. Kemana-mana tak gendong, kemana-mana bawa Islam itu yang benar. Kalau dia nyalain, kamu kemana-mana bawa agama. Pokok itu pisau. Kemana-mana harus dibawa agama. Kan aneh itu. Bahkan orang lagi nggak ulama minta yang kemana-mana tak gendong itu benar. Dalam maknanya. Jadi sekali lagi, mazhab itu bukan hasil pemikiran seorang, titik. Bukan juga semacam aliran atau golongan, bukan. Tetapi lebih tepatnya disebut pilihan yang diambil oleh seorang ulama dalam menyikapi suatu permasalahan berdasarkan dalil yang dia pahami dan cocok pada saat itu. Kultur daerah tempat. Setuju Pak? Jadi kalau begitu Bapak memilih mazhab itu harus kan? Harus. Kenapa harus memilih mazhab? Karena ente bukan wali. Bukan wali. Karena ente bukan ulama. Ngecil lagi. Sensitif kalau ngomong gitu kan. Jangan sok pintar. Dalam menyikapi suatu permasalahan berdasarkan dalil yang dipahami. Jadi selama mazhab masih sesuai dengan manhaj, duduk. Selama mazhab masih sesuai dengan manhaj, paham ya? Halo, paham nih? Nah ya, paham ya. Ini pula yang harus diikuti oleh kaum muslimin zaman sekarang. Duduk. Jadi kesimpulannya perbedaan antara mazhab dan manhaj sudah jelas ya. Manhaj itu adalah semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Manhaj yang biasa kita sebut sunnah. Nah, manhaj ini
terbagi menjadi dua. Manhaj terbagi dua. Satu dalil. Yang satu dalil. Contohnya kalau Nabi hanya mengajarkan satu dalil dan satu contoh, berarti seluruh umat Nabi dianggap mampu melakukannya. Kalau Nabi hanya mengucapkan satu dalil, berarti seluruh dunia ini umatnya mampu melakukannya. Itu satu dalil. Maka kita tidak boleh mengadakan aktivitas yang lain dan keluar dari aktivitas tersebut. Nggak boleh. Karena dalilnya cuma satu. Kalau satu berarti semua tidak pandang bulu mampu melaksanakannya. Yang kedua, beragam dalil. Ini artinya apa? Tidak semua orang Islam dapat melakukannya dengan cara yang sama. Maka itu Nabi berikan beberapa alternatif. Begitu bijaksananya Nabi. Kasih alternatif. Pokoknya enggak. Kamu harus ceraikan. Enggak boleh, bro. Harus ada alternatif yang lain. Ini dulu. Betul kan? Alternatif. Contoh, saat ingin sujud. Nabi nih, kita boleh meletakkan kedua tangan atau lutut terlebih dahulu. Ada hadisnya. Boleh kaki dulu, boleh lutut dulu, atau boleh kedua-duanya dulu. Apabila salah seorang dari kalian sujudnya hadis, maka janganlah dia turun sujud sebagaimana menderunya unta. Dan hendaklah yang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Letakkan dulu tangan, baru lutut. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 840. Sahih. Duduk Pak. Alternatif lain. Kalau tangan nggak ada gimana? Kira-kira gitu. Itu kaki dulu. Aku pernah melihat Nabi ketika sujud meletakkan kedua lututnya. Beliau sebelum kedua tangannya. Saat bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud 890. Luar biasa kecerdasan Nabi melihat konteks zamannya. Setuju Pak? Contoh lain, membaca basmalah sebelum surat Al-Fatihah saat sholat itu ada 4 macam. Tadi sudah disebut. 1 jahar, dikeraskan. 2 sir, dikecilkan. 3 tidak dibaca sama sekali. 4 rakaat pertama dibaca tapi rakaat selanjutnya tidak. Setuju? Itu sikapnya. Boleh coba lakukan. Karena ada tuntunannya. Iya kan? Nah. Pulang dari sini Bapak masih diperdebatkan yang lain, nggak usah habisin lagi ya. Betul kan tuh? Ini kan fikihnya penting. Nah, maka dari itu tidak aneh saat beribadah banyak orang yang melakukan cara yang berbeda, bro. Pergi aja ke Mekah, pada ibadah Allahu Akbar, mereka kan namanya Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, enggak? Enggak dipermasalahkan. Banyak berbeda. Karena memang dicontohkan oleh Nabi untuk apa, Pak? Kenapa contohkan Nabi itu kayak enggak kan? Mau dibilang jari kalau gitu. Supaya memudahkan umatnya beribadah. Supaya memudahkan umatnya beribadah. Kalau yang nggak punya tangan gimana? Yang nggak punya kaki gimana? Yang kaya gimana? Yang miskin gimana? Pasti beda tuh. Iya kan? Itulah yang disebut apa namanya? Manhaj. Jadi manhaj sering jadi khilafiyah enggak? Perdebatan sering, tandanya orang yang sering memperdebatkannya ongrai. Yang mendengarkannya bodrai, bodora, raya. Dua aja tuh Pak. Oh ditonton pula. Yang mendengarinya juga bodoh, yang ikut nontonnya juga diperbodoh. Kan susah Pak. Panik. Oke? Keren. Keren. Udah, ini kalau di-share sakit gigi orang bodoh ting. Kan bener ngomong sampein.
siapa? Mbah YouTube yang dulu. Iya, karena dapat duit. Rokok dulu. Maka dari itu nggak aneh ya. Saat beribadah banyak orang yang melakukan cara yang berbeda karena memang dicontohkan oleh Nabi untuk memudahkan umatnya. Itulah manhaj. Semua itu pelajaran yang diajarkan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tapi kita sebagai seorang Muslim tidak mungkin kita Muslim. Halo, Muslim kan ini? Tidak mungkin mempraktekannya semua cara yang diajarkan Nabi dalam waktu yang sama. Betul juga, Pak.